Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP yang akan membahas tentang jersey Liga Indonesia, baik itu Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 di channel Garda VIP. Jangan lupa yang sudah mampir ke sini tapi belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang semacam ini. Oke. Saya kali ini sambil menunggu jersey Persib Bandung away replika yang harganya 299.000 itu datang. Jadi saya akan sedikit membahas tentang perkembangan atau suatu hal yang diberikan oleh aparel lokal untuk klub yang dibuatkan jersinya. Terutama kali ini Sportama ya. Karena kita tahu semakin tahunnya bertambah, tentu yang diharapkan oleh para supporter maupun para pemain atau pecinta jersey Indonesia adalah perkembangan teknologi kain dan segala macamnya, baik itu desain juga, baik itu bahan-bahan logonya, baik itu fittingnya, baik itu detil-detil menarik yang disuguhkan dalam setiap jersinya. Kenapa? Karena semakin bagus jersinya, semakin banyak yang beli, semakin banyak pemasukan untuk klub yang disupport tersebut. Bisa juga menaikkan gairah dari aparel lokal itu sendiri ya, semakin semangat, apalagi ada yang go internasional itu ya, dijual di luar negeri. Mantap. Oke, kali ini karena saya lebih membahas tentang Persib Bandung karena jersey home yang baru rilis tahun 2023 ini adalah Persib Bandung dan saya sudah punya. Saya akan flashback ke beberapa tahun belakang, tapi tidak berurutan ya, lompat-lompat gitu ya, biar kita tahu perkembangannya itu seperti apa gitu ya. Dimulai dari jersey home Persib Bandung tahun 2017 ketika ada Michael Essien di situ, ini memorable banget ya menurut saya jersey ini. Terus yang kedua saya akan bandingkan juga di tahun 2021. Ini jersey yang sampai saat ini menurut saya ketika lihat pertama itu wow, ini layak dibeli gitu ya, cakep ini. Dan yang terakhir adalah jersey tahun 2023 yang rilis di ngomongnya sampai belipetan nih, di sebelum Lebaran. Nah, menggunakan uang THR itu membelinya ya. Oke, saya akan membahas saja detil-detilnya seberapa jauh perkembangan dari jersey ini. Buatan dari Sportama untuk Persib Bandung. Bang, itu jersey yang dipakai kok nggak diikut sertakan juga dibandingkan? Ya karena ini jersey ketiga tahun 2020. Saya nggak punya jersey home-nya. Dan kayaknya sih pernah review jersey home lagi itu di tahun, ya mungkin tahun yang ini juga, cuma bukan punya saya pinjam. Dan di tahun 2022 itu saya review juga jersey home Persib Bandung, tapi juga bukan punya saya. Terus sempat juga ada jersey ketiga punya Ezra Walian, itu jersey third-nya itu bukan punya saya juga, saya cuma numpang review doang. Dan jadi kali ini yang saya punya aja ini ya, dimulai dari tahun 2017 menggunakan pola kerah V-neck. Nah, V-neck ini cukup enak digunakan, jadi nggak terlalu nutupin di bagian leher gitu ya, dengan tambahan bahan rib di bagian depannya saja yang berwarna gelap ini. Ini nyaman menurut saya. Terus kalau yang 2021 itu onek. Nah, onek tapi bahan yang lainnya tuh menggunakan rib semua ini ya. Bahan ribnya semua tapi di depannya malah yang kosong. Onek itu ya akhirnya melebar di bagian dada sebelah sini gitu ya. Kalau saya sih bilangnya kurang nyaman. Terus untuk yang jersey terbarunya ini menggunakan V-neck tapi ditumpuk di bagian depannya dan menggunakan ribnya itu di bagian lidah kerah. Karena tema yang diusung adalah tema retro, jadi wajar kalau diletakkan lidah kerah di bagian luarnya seperti yang saya pakai ini. Tapi kalau yang saya pakai ini adalah bahan kain biasa, kalau yang ini bahannya rib. Dari ketiga bentuk kerah ini yang paling saya suka adalah jersey yang home tahun 2017 ya, itu lebih nyaman dan enak dilihat menurut saya ya. Ini penilaian pribadi saya. Kalau teman-teman semua gimana nih? Lanjut kita ke bagian pola. Kalau polanya ini bisa dibilang masih sama semua ya, bentuknya raglan. Di sini juga raglan. Yang 2023 yang terbaru juga menggunakan pola raglan. Tapi ada sedikit perbedaannya. Kalau yang di tahun 2023 ini raglannya itu dikombinasikan dengan pola oblong gitu ya, karena temanya retro tadi. Jadi di atasnya diputus, bawah
sampingnya juga dijahit kembali, berbeda dengan jersey yang 2021 dan 2017 bener-bener raglan pure gitu ya. Tapi yang saya suka lagi ini di tahun 2017. Kenapa? Karena di bawah ketiaknya itu ada semacam rongga yang lumayan lebar berwarna hitam gelap gitu, yang bisa bikin jersey ini cepat kering ya. Ada rongga-rongganya. Di tahun 2023 ini juga ada sih, kayaknya lebih besar lubangnya. Tapi secara looknya itu warnanya kok kurang, menurut saya kurang kontras. Jadi nggak ketara kalau ada kain lubangnya yang besar di sini, kain berpori-pori atau breathable gitu ya. Sedangkan yang tahun 2021 tidak ada. Oke. Jadi udah dapat nih poinnya nih. Di tahun 2017 nih saya kasih 2 poin, yang lainnya masih 0 gitu ya. Saya lanjutkan lagi di bagian logo klub Persib Bandung, kebanggaan masyarakat Bandung dan sekitarnya Jawa Barat gitu ya. Kalau yang di tahun 2017 bisa saya ambil di sini biar lebih jelas melihatnya. Di sini ada bahan itu vlog on tatami ya. Untuk tahun segitu ini logo ini merupakan yang spektakuler gitu ya. Wow gitu. Dengan logonya tatami ini semacam apa ya jahitan-jahitan tersendiri, ditambah vlog itu bludru, ditambah 2 bintang di atasnya yang cukup keren gitu ya. Bahannya juga tatami semua. Lanjut di tahun 2021. Di sini logo klubnya itu menggunakan bahan 3D rubber. Nah, 3D rubber semua, tidak ada kombinasi bahan apapun, bener-bener karet semua gitu ya. Jadi ketika dielus-elus atau dilipat-lipat kayak gini tuh kenyal-kenyalnya dapet. Selanjutnya di tahun 2023 atau yang terbaru, di sini menggunakan bahan 3D rubber namun dikombinasikan dengan bahan yang menurut saya nggak tahu namanya gitu ya. Tapi warna putih di belakang sungainya ini itu wow banget, ini bisa mengkilap segala macam. Jadi ada perbedaan bahan berapa kali gitu ya, tumpuk-tumpuknya itu oke banget sih ini sih. Dari segi logo, dari ketiga jersey ini yang paling saya suka adalah jersey yang terbaru musim 2023. Selain bahan desainnya juga bahan logonya ini bagus, ditambah penempatannya di bagian tengah yang bikin simetris dan mempercantik dari jersey ini. Yang paling kurang sih menurut saya yang ini yang saya pakai ya, ada lingkaran di belakangnya itu kok rasanya kurang pas, jadi logonya itu semakin mengecil gitu ya menurut saya nih. Lanjut nih untuk penampakan aparelnya, yakni Sportama. Sportamanya di sini yang 2017 ada huruf S gitu ya, simbol S, ada lingkarannya, oke, nongol di bagian kanan gitu ya. Kalau yang di tahun 2021 itu ada warnanya, jadi pakai printable polyflex atau DTF semacam itu, dan logo S-nya nampak gitu ya, ada berwarnanya, jadi lebih menonjol. Kalau yang terakhir, yang terbaru, Sportamanya sembunyi di bagian bawah dong, di bagian bawah sini Sportama, jadi ya agak kurang apa ya, malu-malu gitu. Jadi saya suka lagi berarti yang tahun 2021, jadi poinnya 211. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Untuk masalah sponsornya, baik itu bahan, jumlah sponsor, dan penempatannya, ini saya mulai dari tahun 2017, berwarna kuning menggunakan bahan polyflex yang cukup tebal menurut saya. Warna gold, bukan warna kuning ya, warna gold ini emang nggak pernah salah. Dikombinasikan di warna apapun tuh kelihatan cakep gitu loh. Dan penempatan posisinya adalah IM3 di bagian atas 2, Datsun, Corsa, Indofood, dan Permata Bank Syariah. Ada berapa ini jadinya? 1, 2, 3. Ada Gojek juga, ada Indaco, dan di belakangnya juga masih ada si kopi ABC dan FWD. Dengan semuanya berwarnakan gold gitu ya. Bahannya cukup tebal gitu. Lanjut di bagian sponsor, di tahun 2021 menggunakan tema warna yang senada semua juga berwarna putih. Dan bahan polyflex-nya itu lebih tipis jika dibandingkan tahun 2017 gitu ya. Permata Bank Syariah masih tetap, Indofood masih tetap, ditambah mobil, dan Intersport dan pria punya selera di bagian pundak kiri dan kanan. Nah, ini pundaknya agak jomplang ini kiri dan kanannya. Yang sebelah Intersport ini kelihatan tipis, yang pria punya selera kelihatan lebih tebal.
Namun di bagian depannya ini udah cakep abis sih, penyusunannya itu lebih cakep jika dibandingkan tahun 2017 yang ada nyempil Corsa. Corsa ini di bagian bawah dari logo klubnya, ada Gojeknya di tengah juga, itu kurang pas gitu penyusunannya ya. Lanjut di yang terbaru dengan sponsor yang minimalis. Intersport pria punya seleranya, Intersoccer sih namanya ganti ya, dari Intersport ke Intersoccer. Pria punya seleranya juga masih ada di sebelah sana. Ditambah sponsor cuma 2, Indofood dan juga Aladin di bagian depannya. Ini menambah cakep ya. Bahannya pun lebih tipis lagi jika dibandingkan tahun 2021 gitu ya. Ini menurut saya ya lebih shiny juga. Nanti kalau yang udah punya bisa di sharing nih apakah saya salah tentang bahannya yang karena mirip-mirip nih 2021 dan 2023, nggak masalah sih ya. Dari semuanya ini untuk sponsor dan peletakannya saya lebih suka yang tahun 2023 alias yang terbaru. Dengan minimalis sponsornya berarti ada opsi lebih bagi para sponsor untuk menempatkan produknya di jersey latihan ataupun di pinggir lapangan. Keren abis ya. Dan semoga dengan berjalannya liga tidak ada lagi sisipan-sisipan sponsor baru yang menambah rame dari jersey ini. Emang sih slotnya itu masih banyak tersedia, tapi ya sudah lah ya, jangan sampai saya beda lagi nih jersey yang saya beli pertama sama yang dipakai pemain di pertengahan musim gitu. Terus lanjut kita di bagian desainnya nih, desain tahun 2017 terlihat lebih simpel dengan garis-garis V gitu ya, membentuk V yang samar-samar. Ditambah dari semacam kotak-kotak kecil-kecil di bagian bawahnya itu ya. Di sini emang mengkhususkan untuk sponsornya supaya lebih enak dilihat ya. Jadi desainnya itu nggak ketumpuk sama sponsornya. Bahannya juga oke banget ini, desainnya ini bukan di sablon ya, tapi di gesrut masing-masing gitu, di sablon karet, rubber gitu ya. Jadi apik gitu menurut saya. Lanjut di tahun 2021 ini tidak ada sablon gesrut lagi, tapi ini pelopor jersey emboss di Indonesia. Sekarang udah rame ya emboss-embossan ya. Ini yang pertama yang mulainya ya. Nggak kelihatan sih, ini bertemakan gunung dan sungai yang melindungi di Persik Bandung gitu ya, Bandung ya. Cakep. Ini wow banget menurut saya, walaupun nggak banyak permainan corak, tapi dari segi bahannya aja udah bisa menunjukkan desainnya itu sendiri. Di yang terbaru karena temanya retro, jadi dia garis-garisnya itu miring terus tambah desain-desainnya. Dikatakan juga bahwa setiap jersey home tahun 2023 ini memiliki desain yang berbeda-beda karena nyetaknya satu kain langsung bleng semua terus dipotong-potong. Jadi penempatan bintik-bintik hitamnya dan pola-pola desainnya ini berbeda-beda. Nah itu katanya ya. Dari desain ketiga jersey ini yang paling saya suka tentu saja jersey tahun 2021. Cakep ini desainnya ini. Kapan Persib Bandung bisa ngeluarin desain yang wow dan aduhai lagi gitu ya. Jadi poinnya berapa tadi saya lupa, sampaiannya poinnya ini 2 kalau nggak salah. Ini tadi masalah apa ya? 2 kalau nggak salah ya. Kita nanti hitung lagi aja hasil akhirnya kolaborasinya, penyusunnya seperti apa gitu ya. Setelah saya ingat lagi ternyata skornya seimbang nih. Kalau yang di 2017 menang di bagian kerah dan pola lengan. Kalau di tahun 2021 menang di bagian desain dan juga logo aparelnya, sport namanya nongol di situ ya. Terus yang di tahun 2023 ini menang di bagian penempatan sponsor, bahan sponsor, dan juga apa tadi saya lupa malah logo klubnya. Jadi 2. Kita lanjutkan apakah hal ini bisa mengubah situasi setiap tahunnya nih berkembangnya seperti apa. Lanjut di bagian apa? Bahannya tentu saja ya. Kalau bahannya yang 2017 ini masih sangat biasa seperti dry fit bintik pada umumnya, hand feel-nya juga masih terasa biasa. Terus di tahun 2021 di bagian luarnya emang kelihatan gerut-gerutannya ya, semacam perbedaan tinggi antar kainnya itu kelihatan karena di emboss tadi, di press emboss, tapi di bagian dalamnya tidak merubah bentuk kainnya ya, tetap halus dan enak digunakan. Sedangkan di tahun 2023 ini lebih tipis lagi, lebih jatuh lagi kainnya. Dan lembut banget menurut saya ya, lembut dan jatuh banget. Katanya sih nggak disublimasi ya teknologi bahan kainnya gitu ya.
Jadi dari segi hand feel-nya memang tahun 2023 ini dapat habis sih, kena ini. Keren. Tapi di tahun 2021 juga nggak kalah kerennya gitu dengan bahan semacam ini. Jadi saya agak bingung nih antara 2021 atau 2023. Ya, tapi saya putuskan demi kenyamanan gitu ya, dipakai dan nyaman dan jatuh gitu di tahun 2023. Oke, terus apalagi nih yang bisa dibahas nih? Warna birunya juga masih ada perbedaan ini ya. Dari tahun 2017 di sini birunya lebih biru biasa gitu ya, biru semua sih ini ya. Ini basic tone birunya itu agak gelap lagi. Kalau yang ini agak cerah gitu. Jadi setiap tahunnya itu biru Persib Bandung ini berubah-berubah. Jadi mana yang dinyatakan sebagai biru Persib Bandung gitu ya? Belum ada warna biru yang paten sih menurut saya ya, karena berubah tiap tahunnya dari jersey-nya. Jadi kalau bisa dibilang 3 jersey ini saya putuskan langsung aja biar gak kelamaan video ini. Pasti banyak yang udah gak nonton juga ini, gak masalah sih. Adalah jersey tahun 2023 nih. Nah, dari segi nilainya sih, padahal saya emang lebih sukanya yang tahun 2021 ya. Tapi kalau secara overall digabungkan ya tahun 2023 inilah yang paling oke, dengan harganya pun juga mencerminkan keokeannya ya. 500.000 yang tengah ini, yang saya pakai juga 500.000. Yang 2017 ini malah sekitar 400-an masih tahun segitu, dan ini sudah 800 ribuan ya. Rego gowo rupo, ada harga ada rupa gitu ya. Oke. Intinya di sini adalah Sportama tidak main-main dalam hal pengembangan bahan, teknologi, desain untuk Persib Bandung yang merupakan klub satu-satunya di Liga 1 yang disupport oleh Sportama. Nah, harapan saya juga begitu untuk aparel-aparel lainnya yang mensupport tim-tim Liga 1 yang lainnya untuk terus mengembangkan teknologi dan juga desain-desain yang futuristik. Nah, ya ini walaupun retro tapi futuristiknya dapat gitu ya, mengkombinasikannya dapat gitu. Bahan-bahannya juga oke. Harapan saya sponsornya juga semakin minimalis lagi, bisa dikasih opsi penawaran sponsor di jersey latihan atau di pinggir lapangan atau di sosial media yang dipunyai oleh klub Liga 1 tersebut. Jadi semakin enak dipandang mata. Atau memberikan opsi lain, menjual jersey tanpa sponsor itu juga boleh gitu sih. Itu kan saran saya. Oke, sampai ketemu di pembahasan jersey berikutnya. Dan kita nantikan jersey-jersey Liga 1 yang akan rilis lagi. Semoga bisa membelinya dan akan mempertandingkan di Liga Jersey Indonesia langsung dari jersey-nya, langsung enggak dari IG, dari foto doang, enggak, langsung kita bandingkan secara langsung. Bukan langsung sih, tapi dibuat video perbandingannya. Oke, salam Garda VIP.